Assalamualaikum. Hari Sabtu kemarin saya berkesempatan mengunjungi sebuah toko panahan di Kabupaten Bandung, yaitu toko panahannya Kang Ganjar alias Abu Rimbah. Saya juga ada Kang Numair ya, Numair Archery. Nah, pada kesempatan tersebut saya diminta untuk membandingkan dua buah busur yang modelnya identik, yaitu model busur Turki seperti ini. Kurang lebih seperti inilah modelnya, tapi bukan ini busur yang dibandingkan. Dua-duanya buatan Boyer yang sama, yaitu buatan Kang Numair. Model Turki, satu itu bending ya, fiber bending, yang satu lagi laminasi. Kedua busur itu dicoba dibandingkan untuk mengetahui mana yang lebih bagus, apa kekurangan dan kelebihannya segala macam. Nah, pertanyaan pertama sebenarnya, bisakah kita membandingkan dua buah busur ya, secara objektif? Jawabannya menurut saya bisa, ya bisa. Tapi tentu dengan beberapa catatan. Pertama, sebisa mungkin yang dibandingkan adalah busur dengan model yang persis sama. Ya, nggak mungkin tidak akan 100% sama, tapi paling tidak modelnya sama. Modelnya sama, misalnya kita bandingkan busur Turki dengan busur Turki, busur Tatar dengan busur Tatar, busur Manchu dengan busur Manchu, Korea dengan Korea mungkin ya. Itu relatif akan lebih objektif, apalagi kalau model dan dimensinya relatif sama. Bagaimana kalau modelnya beda? Kalau modelnya beda, misalnya ekstrim ya, kita ambil, kita ingin bandingkan busur Manchu dengan busur Turki. Membandingkan dua busur kayak gitu agak sulit ya, karena kedua busur itu dibuat oleh dua budaya yang sangat berbeda, memiliki tujuan yang berbeda, dan memiliki bentuk yang sangat berbeda. Jadi agak susah kalau kita membandingkan dua busur dengan model yang sama sekali berbeda. Tapi kita bisa membandingkan dua busur dengan model yang mirip, walaupun mungkin tidak sama namanya. Contoh, busur Tatar dengan busur Ming misalnya, itu mirip ya. Kalau dimensinya sama, relatif mirip, kita bisa membandingkannya dan kita bisa temukan kelebihan dan kelemahannya. Nah, balik ke busur yang tadi. Dua-duanya adalah busur Turki. Nanti mungkin review segala macamnya ada di postingannya Kang Numair atau Kang Ganjar ya, Abu Rimba. Saya sini hanya memberikan pendapat saya mengenai hasil pembandingan dua busur tersebut. Pertama, modelnya sama ya, modelnya persis sama. Dimensinya hampir persis sama. Bisa kita bilang 90% sama lah. Stringnya sama, bentuknya sama. Berat tarikannya ini yang bending itu 34 lbs, yang laminasi 33 lbs ya, beda selisih 1 lbs. Nah, kemudian setelah diperiksa ya, kita bikin force course draw-nya alias grafik berat tarikan terhadap jarak, serta menghitung kecepatannya pada sebuah arrow, menembakkan sebuah anak panah dengan GPP sekitar hampir 10 ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa diambil kesimpulan kalau buat saya pribadi. Pertama, dari panjang tarikan maksimal ya. Untuk model yang sama, busur bending itu ternyata memiliki panjang tarikan aman yang sedikit lebih panjang dari laminasi. Jadi kalau contoh busur yang kemarin, saya berkesimpulan yang bending itu bisa ditarik 28. Safe draw-nya istilahnya, maksimal tarikan aman. Dan busur bending tersebut bisa ditarik sampai 32. Tapi itu sudah sangat stuck. Dan menurut ya hasil perhitungan yang
subjektif lah ya, kita ngomong subjektif aja. Itu 28 bisa. Yang laminasi itu hanya sanggup ditarik sampai sekitar 30, maksimal 31. Sehingga safe draw-nya juga terlihat dari grafik itu berkurang. Jadi mungkin untuk yang laminasi safe draw-nya 27. Ya. Jadi kesimpulan pertama untuk model yang sama antara bending dan laminasi, panjang tarikan aman itu biasanya laminasi lebih rendah. Ya. Karena konstruksinya juga sih, yang bahannya yang lebih kaku dari bending ya, itu juga ngaruh ternyata kan. Nah, yang kedua itu energi potensial ya. Energi potensial itu energi saat yang kalau mau gampang, energi potensial adalah energi yang kita gunakan ya, berapa banyak nasi yang kita pakai untuk menarik busur. Energi potensial itu semacam itu. Pada saat ditarik kita butuh energi berapa untuk menariknya. Potensial energi dari busur laminasi itu di atas busur bending ya. Kalau hitungan kemarin itu yang laminasi 80 joule kurang lebih. Yang bending 70-an, 70 berapa lupa saya. Di bawah 75 pokoknya. Yang bending 75. Jadi dari sisi power tapi baru power potensial ya. Yang laminasi memang jauh lebih tinggi daripada busur bending biasa. Itu kelebihan juga. Tapi kekurangannya panjang tarikan laminasi berkurang. Kemudian, itu energi tarikan itu energi potensial itu ada di tarikan 28. Kita samakan dulu soalnya. Kemudian, apalagi kemarin, kecepatan, speed. Ya, speed. Kemarin itu kita coba satu anak panah yang sama, berat 21-an gram. Ya, kalau nggak salah 21-an gram. Kalau di laminasi itu 9,8 GPP, ingat saya. Kalau yang bending itu berarti hitungannya 9,3 GPP. Nah, speednya, yang bending itu 180 ya, kurang lebih 180. 81, 80, rata-rata 180. Yang laminasi itu 187 rata-rata. Ya, 187. Nah, di sini kita lihat kecepatan laminasi itu lebih tinggi dari busur bending. Ya. Kecepatan laminasi lebih tinggi dari busur bending secara sangat cukup signifikan. Apalagi kita mengingat berat tarikannya yang laminasi kurang dari bending sebesar 1 lbs. Ya. Yang laminasi itu 33, yang bending 34. Nah, yang 33 ini bisa menghasilkan kecepatan 187 fps. Yang 34 kecepatannya adalah 180 fps. Dua-duanya cepat ya, dua-duanya cepat dan dua-duanya wajar. Ya, kecepatan segitu wajar didapat oleh busur pendek pada GPP hampir 10 itu wajar. Itu sudah memuaskan lah menurut saya pribadi, 180 dan 187. Kalau yang laminasi mungkin 34 lbs juga bisa jadi kecepatannya sampai 190 mungkin ya, tapi kita nggak tahu. Ekstrapolasi aja itu educated guess, tebakan gitulah, tebakan berpendidikan. Kemudian, nah dari kecepatan kita bisa hitung energi kinetik. Dari energi kinetik kita bisa dapat efisiensi busur, ya. Energi kinetik dibagi dengan potensial energi tadi. Yang busur bending itu energi efisiensi energinya itu ya 73%, ya, sekitar 73,5% ya hitungannya. Yang laminasi itu 80%. Jadi cash energinya atau pelepasan energinya untuk yang laminasi itu memang lebih tinggi. Selain lebih cepat juga lebih efisien. Ya. Itu kita akui karena hitungannya ada. Ya, nggak cuma nebak-nebak segala macam. Secara feeling mungkin bisa ditebak. Tapi secara hitungan objektif ada kelihatan dari apa? Oke. Dari beberapa hal itu kita bisa simpulkan kelebihan laminasi. Pertama, satu lagi yang belum disebutkan tuh bobot busur. Yang laminasi kemarin itu 330 gram kalau nggak salah. Kalau yang bending itu 380 gram. Ya.
Nah, dari beberapa properti tersebut kita bisa simpulkan satu, antara busur bending dan laminasi ya. Kelebihan busur laminasi, pertama dia lebih ringan bobotnya ya. Bobotnya lebih ringan, bukan berat tarikan ya, bobot busur keseluruhan. Dia lebih ringan dari bending. Tapi panjang tarikan dia lebih pendek dari bending ya. Kemarin itu kurang lebih pendek 1 inci. Panjang tarikan aman ya. Kita hitung panjang tarikan aman. Kecepatan, energi potensial, dan kecepatan serta efisiensi laminasi jauh lebih tinggi, relatif jauh lebih tinggi daripada bending. Ya. Itu kelebihan laminasi yang harus dijadikan titik jual ya, titik keunggulan jika mau ditawarkan dari user dibandingkan dengan busur bending atau busur flat misalnya. Nah, cuman ya dari obrolan-obrolan kemarin, masalah di laminasi itu adalah dia relatif mudah pecah ya. Untuk model busur Turki kemarin ya, pecahnya banyak, rusaknya banyak, delaminasinya banyak. Kalau curiga saya pertama panjang tarikan yang tidak sesuai ya, mungkin bowyernya bilang 28 bisa, padahal harusnya mungkin 27 aja cukup, jangan sampai 28. Kedua, masalah suhu ya, cuaca. Dari berbagai bowyer yang pernah saya ngobrol, busur laminasi itu banyak sekali pecah di daerah Khatulistiwa, misalnya di daerah Kalimantan, ya, daerah Sulawesi, atau daerah-daerah yang panasnya luar biasa, cuacanya luar biasa panas. Ya. Jadi kita bisa ngomong busur laminasi buatan Indonesia ataupun luar negeri juga sekalipun baru bisa dianggap lolos tes kalau dia aman dipakai di Kalimantan. Ya, itu anekdot aja sih ya. Karena saking banyaknya kegagalan atau kerusakan yang terjadi di daerah-daerah yang sangat panas seperti itu. Ya, itu kata bowyer juga itu lemnya kalah, istilahnya lemnya kalah dari cuaca. Lemnya kalah, jadinya ya udah lepas begitulah. Nah, ini patut ada satu hal yang patut dipahami ya oleh pembeli busur laminasi. Ya. Jadi penjual busur laminasi itu selain menjual busur, bowyer-bowyer tersebut juga menjual garansi sepertinya. Itulah kenapa busur laminasi itu relatif mahal daripada busur flat atau busur bending. Ya. Para pembeli harus paham itu. Mereka menjual garansi juga. Ya. Mereka berharap dari failure rate ya, tingkat kegagalan yang terjadi itu bisa tercover oleh garansi yang diberikan, bisa tercover dari tingginya harga yang diberikan. Jadi nggak masalah sih, itu wajar-wajar aja ya. Cuman pembeli juga harus paham gitu, terutama untuk daerah-daerah yang cuacanya panas sekali ya. Membeli busur laminasi itu bagaikan membeli saya nggak berani bilang judi, bukan judi maksudnya ya. Riskan ya, lebih ke riskan. Tingkat riskannya cukup besar. Ya, kalau busurnya tidak rekonstruksi dengan bagus, itu akan cepat rusak jika dipakai di daerah-daerah dengan suhu yang sangat tinggi. Itu harus dipahami. Kemudian, apalagi ya dari kemarin itu? Rasanya sudah. Intinya sih seperti yang dibilang tadi. Kalau misalnya teman-teman yang berada di daerah sangat panas, agak kurang yakin dengan busur laminasi bisa bertahan lama di sana, mungkin ya mau tidak mau mereka harus kembali ke busur bending. Ya. Busur bending itu menurut bowyer juga lebih durable ya, lebih kuat.
lebih tahan banting daripada busur laminasi, yaitu karena dia tidak ada laminasinya. Ya, busur bending kalau nggak rusak di bagian handle, pecah bagian siah, dua itu aja sih. Tapi dari sisi durability, ya, busur bending relatif jauh lebih kuat daripada busur laminasi. Tapi dengan kekurangan-kekurangannya ya. Ya, kalau teman-teman lebih memilih speed atau power yang lebih kuat, tentu pilihannya adalah di busur laminasi. Tapi kalau teman-teman lebih memilih durability atau kekuatan busur dalam jangka panjang, busur bending bisa dijadikan pilihan utama kembali. Ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang berada di daerah yang tidak terlalu panas seperti Jawa Barat, Bandung terutama ya harusnya nggak masalah dengan busur laminasi. Kalau ada yang rusak, busur laminasi ada yang rusak di daerah Bandung, ya busurnya jelek. Itu aja sih, pasti busurnya jelek. Karena suhu di Bandung itu relatif, walaupun sekarang lagi hangat-hangatnya, itu jauh lebih dingin daripada di daerah-daerah Khatulistiwa. Contoh itu ya. Oke, demikian aja obrolan ngalur ngidul dari saya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.